Ketemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kali ini saya bicara tentang hidup adalah panggung sandiwara. Nah, ini tema ini menarik. Kita semua pernah mendengar ini lagu yang pernah dipopulerkan oleh Good Place. Jadi hidup adalah panggung sandiwara. Kita sepakati dulu bahwa kita setuju ya, hidup adalah panggung sandiwara. Yang saya bahas di sini adalah peran apa saja yang dilakukan oleh manusia. Kalau saya bagi peran itu ada 3. Pertama, peran penonton. Ini adalah peran yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Ya kita lihat penonton. Penonton itu sukanya menyorai, sukanya menyalahkan, sukanya mencaci. Tetapi ketika ditugasi atau disuruh bekerja, biasanya dia nggak bisa apa-apa. Itulah tipe penonton. Makanya saya katakan tipe buruk. Dan perilaku buruk ada di sini letaknya. Jadi semua orang yang berperilaku buruk bisa dikatakan sebagai tipe penonton. Tipe mungkin orangnya sombong, mungkin juga orang pemalas. Itu adalah tipe-tipe penonton semuanya. Adakah mereka yang sukses, Pak? Ada. Saya bagi kelompok ini jumlahnya dari seluruh komunitas manusia, jumlahnya 10%. Banyak. Jadi kalau yang ada yang sukses, ada. Maka 5% itu mereka sukses. Tetapi suksesnya itu dengan cara merugikan orang lain. Ketika dia jadi pengusaha, biasanya dia sikut kiri, sikut kanan. Ketika jadi pejabat, itulah pejabat yang koruptor. Suka menyogok, ya suka memfitnah. Semuanya hal-hal yang buruk. Jadi suksesnya itu dengan cara merugikan orang lain. Ketika jadi pemimpin, itulah yang pemimpin yang curang. Kalau bahasa Padang itu gali. Kalau bahasa Bengkulu calak. Ini manusia calak ini. Semakin besar kepemimpinannya, semakin banyak mudarat yang terjadi. Inilah orang-orangnya. Dan kita tidak usah menilai siapa-siapa, kita rasakan aja apa yang terjadi dalam masyarakat sekarang. Jadi tipe penonton adalah tipe-tipe manusia yang berperilaku buruk, yang banyak merugikan orang lain. Ada yang sukses, ada, tapi suksesnya itu dengan cara curang. Ya. Yang kedua itu peran pembantu. Ini adalah peran yang paling banyak pada manusia. Kalau saya jumlahnya itu 80%. Mungkin di sini termasuk saya, termasuk juga Anda. Ini adalah tipe-tipe manusia yang hidup biasa-biasa saja. Jadi seperti orang kebanyakan, hidupnya biasanya tergantung keadaan. Kalau seandainya pemimpin misalnya, kalau dalam suatu organisasi pemimpinnya baik, baiklah dia. Kalau pemimpinnya nggak baik, dia ikut-ikutan tidak baik. Termasuk temannya, kalau temannya baik dia baik, kalau temannya nggak baik juga dia ikut-ikutan tidak baik. Biasanya memang nggak punya pendirian. Biasanya kalau dalam pelaksanaan sehari-hari, mereka melakukan sesuatu itu tergantung maunya saja. Kalau memang menguntungkan dia kerjakan. Jadi artinya perilaku baiknya itu belum menjadi karakter. Jadi dia cenderung mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, belum banyak bermanfaat untuk orang lain. Inilah tipe kebanyakan orang. Jadi kalau dalam bisnis sering saya dengar itu manusia yang tipe suka mempertahankan zona nyaman. Tidak berani mengambil risiko, hidup apa adanya, hidup biasa-biasa saja, umur bertambah, tapi manfaat untuk orang lain sedikit. Ada, tetapi tidak banyak memberikan manfaat pada orang lain. Jumlahnya banyak, 80% manusia adalah tipe pembantu. Perannya adalah sebagai peran pembantu. Yang ketiga, itu ini tipe yang paling bagus, peran yang paling bagus. Ada yang saya katakan peran utama. Inilah orang-orang yang akan membawa perubahan dalam hidup. Hidup bagi mereka adalah bermanfaat untuk orang lain. Inilah orang yang berani menanggung risiko. Inilah orang yang betul-betul hidupnya hanya membahagiakan orang lain. Inilah mereka yang selalu dalam otaknya bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Inilah peran utama. Mereka juga hidupnya penuh risiko. Tetapi kalau dicari dari 3 peran ini, mana yang paling bahagia?
inilah orang yang paling bahagia, yaitu orang yang selalu berperan sebagai peran utama. Ini memang banyak risiko, tetapi kebahagiaan mereka yang memilikinya. Karena bagi dia bahagia adalah membahagiakan orang lain. Sukses bagi dia adalah mensukseskan orang lain. Adakah yang sukses? Ya pasti sukses. Jumlah mereka juga tidak banyak, hanya 10%. 5%-nya mereka kaya. Kalau 5% lagi itu bukan tidak kaya, bukan miskin, tetapi mereka hidup biasa, tetapi juga kategori masuk orang-orang yang bahagia. Kalau orang melihat dia miskin, tetapi sebenarnya kelompok ini adalah kelompok manusia yang paling bahagia dalam hidup. Jadi dalam masyarakat inilah yang akan membawa perubahan. Berani menanggung risiko, hidup penuh kreativitas, hidup selalu berubah, dan hidup selalu berjuang. Inilah yang dimiliki orang-orang yang berperan sebagai peran utama. Oke, saya ulang lagi. Hidup adalah sandiwara. Peran yang kita lakukan itu ada 3. Peran sebagai penonton, sebagai peran pembantu, dan sebagai peran utama. Ingat, hidup ini tidak lama. Jadi kalau rugi besar kalau kita hanya sebagai penonton, sebagai peran pembantu, sebagai jos, disuruh baru bekerja, itu tidak ada arti hidup kita. Ambillah peran utama yang selalu memberikan manfaat pada orang lain, yang selalu berjuang, yang mau bekerja keras, yang mau memberikan kehidupan yang lebih baik pada orang. Inilah peran utama. Bagaimana caranya Pak? Nanti tunggu video selanjutnya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.